Nona Liu, kenapa kamu di sini? Hahaha. Kenapa enggak bisa aku? Masa kamu enggak tahu? Aku tahu, kamu adalah cahaya putih di hati Yuchen. Aku cuma penggantimu. Tapi lihatlah, selama bertahun-tahun aku setia melayani keluarga Xiao. Tak terpikir menggantikanmu. Kumohon, biarkan aku dan anakku pergi. Keluarga Xiao 3 generasi lelaki. Nenek Xiao bilang, ingin serahkan Xiao kepada cucu perempuan. Biarkan anak haram dalam perutmu lahir, punya tempat apa di keluarga Xiao? Minuman obat aborsi ini. Kamu minum ini untukku. Anak dalam perutku sudah 7 bulan. Kumohon, lepaskan dia. Aku mohon padamu, aku mohon padamu, aku mohon padamu. Kalau aku tidak sombong dan angkuh, aku tidak akan menolak pengakuan Yu Chen. Beraninya kau mengambil posisi Lady Xiao? Akulah yang paling memenuhi syarat untuk melahirkan pewaris keluarga Xiao. Beri aku minum. Gali 3 kaki ke dalam tanah. Kita harus menemukan wanita itu. Jika sesuatu terjadi pada pewaris keluarga Xiao dalam rahimnya. Saya bertanya kepada Anda. Konflik kepentingan orang tua tidak ada hubungannya dengan, mohon, selamatkan anakku yang belum lahir. Semangkuk sup obat hari ini. Anda harus meminumnya, entah Anda mau, Anda harus meminumnya bahkan jika tahan dia, kannya. tidak mau. Hari ini aku akan mengirim anak haram di perutmu ke neraka bersamamu. Minumlah dengan baik. Beri aku minum. 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 Beri aku minum. Minum. Jauh dari mana, aku adalah leluhur Xuanmen. Hanya janin 7 bulan. Jauh dari mana, aku adalah leluhur Xuanmen. Hanya janin 7 bulan. Siapa yang bicara? Nasib buruk, terlahir kembali sudah terancam nyawa. Bayar ke Koba hetang-hetang. Wanita ketiga berarti ular, pelayan bodoh, ibu yang penskut, dan aku yang di dalam perut. Apakah aku baru selesai? Bayiku dalam perut ternyata bisa bicara. Jangan-jangan yang aku kandung bayi dewa. Ibu pelayan bodoh itu Sumeng. Dia ada di luar gudang. Mencarimu kemana-mana. Dia tidak tahu kamu dikurung di dalam. Cepat pikirkan cara untuk memancing ayah ke sini. Tuan, ada yang melihat nyonya terakhir di sekitar sini, lalu menghilang. Kenapa masih bengong? Cepat cari. Baik. Kau masih mau kabur? Apa kau kira ada yang akan datang menyelamatkanmu? Muhu, Ibu. Yu Chen. Ibu, Akhirnya kami menemukanmu, Wanru. Sebenarnya apa yang terjadi? Yu Chen, aku tahu Muhu hilang, jadi aku membantumu mencarinya. Ibu, katakan yang sebenarnya. Kamu bohong. Melakukannya untuk, Sengaja menculik. bahkan memaksaku minum obat aborsi ingin membunuh anakku. Yuhua, kamu ngomong apa sih? Wanru itu orangnya baik hati. Dia tertembak panah beracun untuk menyelamatkanku. Mungkin dia mencelakai kamu dan anak. Lagi pula, aku sudah bilang merasa berterima kasih, jangan cemburu. Aku tidak bohong. Mangkok obat aborsi di luar, ada sisa obat. Aku akan segera membawakannya padamu.
Mu Hua. Hanya karena Zue dari Yu Chen. Jadi kamu merasa terganggu. Tapi segala hal butuh bukti. Kamu memfitnahku seperti ini. Wanru. Maaf. Mu Hua cemas sebelum melahirkan. Jangan diambil hati apa yang dia katakan. Mu Hua, berhentilah main-main dan pulang sekarang. Ibu, kembalilah ke rumah bangsawan bersama kami. Keluarga Kita tidak seharusnya berpisah lagi. Bagaimana mendorong kedua saudara konyol itu sejauh itu? Mengirim duri seperti menusuk hati seseorang, liciknya lebih dari sarang tawon. Di rumah tangga Xiao, bagaimana ibu bisa hidup baik? Siapa bicara? kalian, saudara terlahir istimewa, mendengarku, aku mendengar kalian. Kau taruh sampah di kantong Terak akan melemparkanmu ke dalam Anda akhirnya diracun Paksa jari hila. itu. Di saat terjebak, Melata sambil tersenyum. masih mengeluarkan air liur, menyanyi hanya ayah terbaik. Hanya ayah yang terbaik. Anak yang punya ayah seperti rumput. Hanya ayah yang terbaik, anak yang punya ayah seperti rumput. Aku tidak mau, aku tidak mau. Beberapa hari lalu kau memuji Li Wanru. Dia cantik, baik hati, sayang. Sayang, Kamu memberinya bintang dan bulan. tolong. Setelah menjadi nyonya rumah Xiao, dia anggap mengganggu. Mematahkan kakimu tidak cukup, dia menyewa pembunuh untuk mengejarmu. Tidak mau tenanglah. Selama mendengarkan aku, jamin hal semacam itu tidak akan terjadi. Pasti akan mendengarkan adik. Membicarakan apa? Mendengarkan adik juga harus menunggu adik lahir dulu. Sudahlah, jangan main-main lagi. Cepat ikut aku pulang ke rumah. Aku tidak akan Aku juga tidak Aku juga tidak kembali. Mau apa? Memberontak? mau tinggal dengan ibu. Seumur hidup enggan pulang. Kamu. Muhu dari keluarga rendah tidak pandai mengajari anak. Bagaimana bisa dua anak ini muda? Juga harus pergi dari rumah seperti dia. Keturunan keluarga Xiao. Tidak bisa dibiarkan di luar, tidak ada yang dibicarakan. Segera pulang. sayang. Sekarang bagaimana? Kalau ada masalah, kita hadapi. Kalau dia ingin melawan kita, akan melawan sampai akhir. Aku pasti bisa menang dalam pertarungan. Ya, Mu Hua. Karena menyelamatkan Yu Chen terkena panah beracun, tubuhku tidak sehat, kamar kurang sinar matahari. Yu Chen memintaku tinggal di kamar kamu. Hanya bisa membuatmu sementara tinggal di sini. Vas bunga di kamarmu itu menyerap energi tubuh. Begitu masuk ke tubuhmu, hanya butuh 3 hari, aku akan diam-diam mati di kandungan. Pasangan vas bunga didapat dari ahli di selatan sebagai alat penggugur kandungan. Benih jahat di perut Shen menguap. Takdirnya tidak bisa lahir. Mu Hua, kenapa kamu tidak masuk? Walaupun kamarmu kupakai, tapi kamar ini juga kusiapkan dengan hati-hati untukmu. Aku adalah nyonya besar keluarga Xiao. Kenapa aku kembali tapi harus tinggal di kamar tamu rumah ini? Yu Chen, Mu Hua menyalahkan aku merebut perhatianmu. Mungkin kamar tamu ini aku yang tinggal? Mu Hua, jangan membuat keributan. Rumah ini meskipun tidak terkena sinar matahari, furniturnya tidak kalah dengan rumahmu dulu. Lagi pula, kondisi tubuh Wanru yang tidak baik juga karena aku. Jangan keras kepala lagi. Ibu. kalau barang ini ada masalah, lebih baik kita pecahin aja. Jangan pecahin. Kalau vas bunga pecah, energi gelapnya akan menyebar ke seluruh ruangan. Dalam sehari, aku akan mati. Ah, lihat aku ya, adik bodoh, aku pegangnya dengan stabil.
Ibu, kepala aku pusing banget. Tidak baik. Sepertinya aku juga agak pusing. Ibu, tetap semangat. Katip matamu, kita selaraskan pikiran, mari kita kumpulkan energinya. Ibu, kenapa kamu? Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Cepat keluar. Sudah, jangan khawatir. Sediakan kamar untuk tenang tinggal. Adikku hebat sekali dengan aku tak takut hepe. Dia adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Oh tidak, Ibu, kepalaku pusing. Fubao, asap ini sudah masuk ke dalam tubuhku. Kenapa aku tidak merasakan gerakan Fubao? Seseorang, cepat. Perutku sakit sekali. Yuten buka pintunya. Fubao sudah berhenti bergerak. Yuten. MU Hua. MU Hua. Cari dokter, cari dokter. MU Hua. Vasnya hancur total. Miasmanya hanya akan menghilang lebih cepat. Gadis brengsek itu pasti sudah mati. Dokter, kabar istri saya? Wanita itu terlalu khawatir, janinnya kekurangan nutrisi. Sedikit nutrisi akan membantu. Makanan bergizi sudah disiapkan. Aku akan datang. Ibu, makanlah lebih banyak agar tubuhmu lebih bernutrisi. Sayang, cepat bangun. Anak kecil itu mati, giliranmu. Cepat makan. Bergabunglah dengan anak kecilmu. Ibu berbaik hati, tidak bisa dimakan. Sayang, kamu baik-baik saja. Kenapa? MU Hua, ini Yu Chen siapkan. Tidak dimakan? Cepat habis. Bertemu dengan anak kecilmu. Kenapa lama sekali? Makanan itu beracun. Dilakukan oleh wanita jahat. Yuten, kehamilan ini berisiko. Demi keselamatan, aku ingin seseorang mencicipi makanannya dulu sebelum aku makan. MU Hua, apa maksudmu? Ini rumah Xiao. Siapa yang meracunimu? Siapa bilang tidak ada orang luar? Bukankah di sini ada satu orang luar? MU Hua, bagaimana bisa kau bilang begitu? Aku dan Yu Chen punya hubungan dalam. Aku berharap anaknya lahir dengan selamat. Lagi pula, Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. MU Hua, aku mengerti watak Wan Er. Dia bukan wanita berhati jahat. Kalau Nona Liu bilang makanan ini tidak bermasalah, maka silakan Nona Liu cicipi dulu. Kalau kau tidak mau makan, aku juga tidak akan makan. Wanru, maafkan kejadian hari ini. Dia sedang hamil, jadi turuti saja keinginannya. tidak. Ini khusus untuk MU Hua. Tidak cocok buatku. Juga, Yu Chen, kau tahu aku banyak pantangan makanan. Ada banyak yang tidak kumakan. Pilih saja satu yang kamu suka. Makan sedikit saja, jangan sampai anak kelaparan dan kurus, dia rewel juga nggak tahu kapan berhenti. Yu Chen, nggak sengaja.
Hanya makanan porsi, aku bisa atur lagi. Nggak perlu coba makan. Bayi di perutku bayi-bayi saja. Dia aktif dan berinteraksi denganku sekarang. Benar sekali. Ibu dan anak perempuan gak masuk daftar. Sia-sia saja semua itu. Bikin aku marah saja. Ibu, kamu baik-baik saja kan? Ibu baik-baik saja. Yu Chen, kamu mengkhawatirkan Mu Hua. Kamu sakit kepala. Datang nanti, aku akan memijat kepalamu. Tapi dia berulang kali menghindarinya. Kita ingin membunuh bajingan ini. Kita perlu melakukannya secara bertahap, tapi untungnya Yu Chen masih peduli padaku. Asal aku segera hamil. Rumah keluarga Xiao masih milikku. Wanita ini ingin hamil anak dari keluarga. Pandai mewarisi keluarga Xiao. Tapi sayang, apa aku untuk bersing dengannya? Aku hanya pengganti. Meskipun tidak memikirkan diri sendiri, kamu harus memikirkan kami. Kalau dia hamil, apa bisa mempermudah segalanya untukku dan kakak-kakakku? Yu Chen, kamu kan suamiku, jadi harusnya kembali ke kamarku tidur. Yu Chen, kamu tahu kan? Aku takut gelap. Kamu tidak bisa begitu. Untuk pria, menjauh dulu, baru dia akan datang pada... Kalau Nona Liu mengundang, maka pergilah tidur sama dia. Kenapa dia tidak lagi berobat? Mengapa ayah tidak pergi? Ke kamar ibu. Kenapa harus Ke kamar wanita lain? Karena ibu menganggap kebersihan penting. Ibu ingin tidur bersama An dan Xuan, dua bayi harum. Apa maksudnya tidak bersih? Kita suami istri, malam ini aku mau tidur denganmu. Tidak bisa. Kami tidur dengan ibu, kamu tidur dengan ibumu, ada aku dan adik kedua. Kalian tidak boleh menggertak ibu. benar? Yu Chen ikut saya, biarkan Mu Hua tidur dua anak itu. Jangan banyak bicara, kalian berdua pulang sekarang. Sayang, Dia benar-benar menemani Lu Wanru. kembalilah ke kamar. Kamu sungguh hebat. Aku mau tidur sekarang, jadi akan lakukan yang perlu dengan tunjukkan bahwa Anda Mu Hua. Aku merasa kamu banyak berubah akhir-akhir ini. Kamu pemalu dan ragu-ragu, sekarang belak-belakan dan tegas? Kekuatan seorang ibu tidak dapat sekalipun aku tidak memikirkan diriku sendiri, aku harus memikirkan anak-anak. Jangan melakukan hal gegabah, bayinya sudah dalam kandungan. Dokter bilang 7 bulan bisa kok. Lagian. Kemarin kamu juga menikmatinya, kan? Aku ngantuk, mau tidur dulu. Jangan buru-buru dong. Aku belum selesai urusan nih. Shen Mu Hua, dasar penggoda. Baru ketemu Yu Chen, kamu nggak sabar, ya? Gimana? Kegekeram. Kenapa hamil kali ini lebih berat ya? Aku akan cari bidan buat pijat. Sudah larut, jangan repotkan orang lain. Bantu tekan saja. Oke. Begini bisa? Sakit sedikit. Kalau begini, Lebih pelan sedikit. Pelan lagi. Aduh palan-palan. Sedikit lebih pelan. Lebih lambat. Kau, Shen Mu Hua, kau sengaja memanggilku, kan? Dasar wanita sialan. Shen Mu Hua, dengarkan dengan jelas. Kau hanyalah penggantiku. Aku punya firasat buruk tentang hari ini. Semoga kalian semua mati. Mati saja hari ini.
bencana besar sedang datang. Ibu Mu Hua. Ada apa dengan bayinya? Ibu jangan khawatir. Meminjam tubuh teratai. Ini menggantikan kita dari bencana. Ibu cepat satukan pikiran denganku. Harap. Ibu cepat berpura-pura pingsan. Mu Hua, Ibu. Mu Hua. Akhirnya mati. Mu Hua Ibu. Kok ini nggak mati juga? Ibu cepat. Apa keburukannya? Kita harus usir wanita jahat ini dari rumah kita. Liu Wanru, kamu berkali-kali ingin membunuhku dan anakku. Kali ini kamu bahkan mendorongku dari tangga. Kenapa kamu jahat sekali? Yu Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak mendorongnya dari tangga. Kalau aku mendorongnya, dia dan anaknya pasti sudah terkapar. Mana mungkin dia bisa bicara sekarang? Aku melihat saat dia jatuh dari lantai 2. Ini aja nggak bikin dia mati, juga anak. Beneran bikin aku marah. Iya, Mu Hua, nggak mungkin. Nyonya dan janinnya memang baik-baik saja. Kenapa dia tiba-tiba pingsan tanpa masalah? Kelihatannya Tuan dan Nyonya punya hubungan baik. Sekarang aku tahu alasannya, mungkin karena itu. Apa sebenarnya alasannya? Cepat bilang. Kalian tidak selalu tidur bersama? Tidur bersama apaan? Aku nggak dengar apa-apa. Tidak tidur bersama, dokter. Mu Hua harus jujur sama dokter. Kami memang tidur bersama, tapi frekuensinya rendah. Rata-rata 2 hari sekali di bulan Maret, April dan Mei juga hampir sama. Bulan Juli jadi 3 hari sekali. Kasih kalian ini Tuan, harus diperhatikan, mulai sekarang tidak boleh lagi berhubungan. Selama kehamilan akhir, dilarang berhubungan, sangat berbahaya. Mu Hua, bukan maksudku, tapi kamu harus mengendalikan diri. Orang hamil sering berhubungan, tapi kamu harus memikirkan kesehatan Yu Chen dan bayi. Tidak begitu. Dokter, kapan kita bisa berhubungan lagi? Setelah melahirkan, 2 bulan setelah masa nifas. 2 bulan, Yu Chen, jangan dibahas lagi. Baik, Mu Hua, apakah ada yang tidak nyaman? Bilang saja kalau kamu sering mimpi buruk. Jangan dekat-dekat. Akhir-akhir ini sering mimpi buruk. Saudara-saudara yang bodoh, bicaralah untuk ibu. Mimpi ibu semua karena wanita jahat ini. Anak-anak, jangan omong kosong. Bibi bukan seperti itu. Soal Wanru, maaf, Mu Hua hamil tua. Tolong lebih pengertian. Mulai hari ini, usahakan menjauhinya. Ya, berhasil. Ayah sangat mencintai ibu. Jauhi wanita jahat ini. Ibu aman. Shen Mu Hua, sekalipun aku tak mendekatimu, aku tetap bisa membunuhmu, dasar bajingan kecil dalam perutmu. Mu Hua. Tahun baru sudah dekat, dan berkat tahun baru sangat penting bagi keluarga Xiao. Secara tradisional, pemimpin keluarga Xiao lah yang memimpin upacara. Tapi Anda akan segera melahirkan. Yu Chen. Menyukai. Mu Hua mimpi buruk kalau kamu melihatnya. Kamu menjauh darinya. Wanita bau itu Menakjubkan Yu Chen melindungi. perlu cepat jadi nyonya keluarga Xiao. Yu Chen, bisakah kau biarkan aku mengurus upacara pemberkatan tahun baru? Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh gadis di perutmu. Wanita jahat itu akan memanfaatkan upacara pemberkatan. Jia Mei bunuhku. Aku tidak bisa membiarkan dia berhasil. Yu Chen, aku simpanan keluarga Xiao. Wajar dia yang bertanggung jawab. Bagaimana aku memperkayainya kepada orang luar? Hei Mu Hua, jangan salah paham. Aku tidak merebut nyonya keluarga Xiao darimu. Cuma upacara itu melelahkan, akan mengganggu istirahatmu. Apa kamu tidak mimpi buruk?
Muhua, kalau Wanru ingin membantu, biarkan dia melakukannya. Lagi pula, dia juga ingin meringankan beban keluarga Xiao. Aku mempertimbangkan karena tubuhmu baru pulih. Suamimu tidak ingin kamu terlalu lelah di awal tahun baru ini. Aku, Xiao Yuchen, sebagai keturunan ke-33 dari keluarga Xiao, berharap agar keluarga Xiao di tahun baru ini memiliki hari yang cerah, bulan bersinar, kaya, sehat, dan panjang umur. Selamat tahun baru, semoga kebahagiaan tak pernah berakhir. Muhua, saatnya nyonya rumah memasang kantong keberuntungan. Muhua, biar aku bantu juga, ya. Anakmu beruntung, ya. Ini tidak bisa membunuhnya. Anak yang aku kandung ini bukan bayi biasa. Aku hamil dengan bayi keberuntungan. Dengan mudah bisa mematahkan sihir jahatmu. Benarkah? Kali ini aku akan gunakan metode khusus. Kita lihat apakah kamu masih bisa keluar dari bahaya. Ibu, kepala aku pusing sekali. Muhai, Ibu, Muhai. Ibu tidak apa-apa kan? Lu Wanru kamu mendorongku. Bukan aku. Kamu yang tidak berdiri dengan baik dan jatuh. Kenapa menyalahkanku? Aku merasa melihat bintang berkeliling di depan mataku. Aku harus pingsan sebentar. kamu berdarah. Aku bawa ke dokter. Yu Chen, terlambat. Terlalu banyak darah. Anak ini jadi janin mati. Tidak ada gerakan. Kalau tidak percaya, sentuh saja. Benar-benar tidak ada gerakan. Kan sudah kubilang, satu-satunya cara sekarang adalah mengeluarkan janin supaya bisa selamatkan nyawa ibu. Wanyu, ngapain? Kamu akan menakutinya. Yu Chen, urusan melahirkan wanita tidak usah lihat. Segera pergi. Aku membantu Muha. Jika janin dikeluarkan, dia bisa selamat. Selama bisa mengenai, benih perempuan jahat dalam perutnya pasti mati. Sesi berhenti. Selama aku di sini, dia tidak akan menyakiti ibu. Ibu, aku mau membalikkan waktu, kita harus membalas mereka dengan cara yang sama, seperti membalikkan cahaya. Kakak-kakak bodoh. Ibu menggantung kantong keberuntungan, jangan sampai kedip. Saat aku butuh. Biarkan mata mengintip ke dalam. Ya, kami tahu, kami tahu. Aku mau lihat kali ini kamu masih bisa selamat atau tidak. Ibu kirim wanita jahat, dia akan mendorongmu dari kanan, cepat geser ke kiri. Ibu belum selesai, duduk di tanah. Fitnah mereka ingin menyakiti kamu, minta ayah mendukung. Singkirkan wanita jahat ini. Saudara-saudara yang konyol, cepatlah dan biarkan Suksu melihat ke dalam ruangan dalam. Ayo lihat ke dalam. Bibi yang jahat itu mendorong ibuku jatuh. Mu Hua. Liu Wanru, kamu mendorongku. Kau mencoba membunuh bayiku. Bagaimana bisa kau kejam? Omong kosong apa yang sedang kamu sendiri yang duduk di situ. Jangan salah paham. Yu Chen, percayalah, bukan seperti itu. Aku tahu kau adalah bulan putih Yu Chen. Aku penggantimu, tak berpikir menggantikanmu. Anak itu tidak bersalah. Aku ingin lanjutkan garis keturunan Yu Chen. Mengapa kau menyakitiku dan anak itu? Yu Chen tidak begini, bukan perbuatanku. Kami bersaksi, kami melihat kau mendorong ibu. Yu Chen, percayalah padaku. Liu Wanru, kamu masih mau membantah? Aku sendiri sudah melihatnya, sia-sia aku begitu percaya padamu, ternyata kamu ingin mencelakai Mu Hua. Mulai sekarang, jauhi Mu Hua, segera pindah ke aula samping. Mu Hua. Maaf, aku sampai menempatkan orang yang mencelakai kamu di dekatmu. Tidak apa, Yu Chen. Aku paham kamu percaya padanya. Bahkan kamar tidurku kau berikan padanya. Bukan begitu, Mu Hua. Aku memindahkanmu ke kamar tamu untuk memberimu kejutan, tidak ingin terbongkar lebih awal.
Yuhua, percayalah padaku. Soal kamar itu, aku akan memberimu penjelasan yang masuk akal. Beri aku sedikit waktu, ya? Tunggu saja, Shen Muhua. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Zhao Zijun, kan? Aku tahu kamu dan Shen Muhua tumbuh besar bersama, seperti saudara. Asal kamu mau bantu aku bawa dia ke rumah bulan di Jalan Barat dan habisi dia, aku akan beri 100 tael padamu. Rumah bulan di Jalan Barat. Aku dengar banyak ibu dan bayi meninggal di sana. Sekarang sudah jadi puing. Tidak ada yang berani mendekat dalam radius 100 li. Benar, itu lokasi yang kupilih dengan hati-hati. Baik, aku lakukan. Tapi aku mau 500 tael. Benar-benar minta banyak. Baik, aku setuju. Baik, aku tahu harus bagaimana. Aku akan menulis surat kepada Shen Muhua sekarang. Nyonya, surat Anda. ITU Zijuan. Muhua, bertahun-tahun berlalu. Setelah pindah, kita tidak kontak. Aku kebetulan lewat Kyoto, bisakah kita bertemu? Siapa tuh? Semangat sekali. Seorang tetangga lama yang sudah lama tidak bertemu, mengajakku untuk bertemu sekali. Sekarang hamil tua, perlu banyak istirahat. Kalau keluar terus terjadi apa-apa gimana? Aku orang dewasa, bisa terjadi apa sih? Tidak. Kamu harus muncul di hadapanku setiap hari. Dokter menyuruh saya berolahraga lebih banyak, yang akan membantu akan menemui teman lama, akan segera kembali. Apa gunanya bertemu teman lama? Aduh, ayah cemburu. Benar-benar manis. Ibu, hibur ayah. Seorang wanita yang tahu Cepat, bersikaplah manis pada ayah. Berjanjilah padaku, Yu Chen, aku hanya akan menemuimu sekali saja, dan aku akan segera kembali. Cepat pergi, cepat kembali. Aku pergi dulu. Zijun. Moa. Kenapa kita bertemu di tempat ini? Mengundangmu kemari karena ingin kau membantuku melepaskan beban hati. Beban hati. Terus terang saja. Istriku dan anakku meninggal di sini sejak kejadian itu, aku selalu menghindari tempat ini, dan tidak berani memasukinya hari ini. Adalah peringatan 1 tahun kematian mereka. Aku ingin masuk untuk berdoa bagi mereka tapi aku benar-benar merasa bersalah. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Muah, tolong bantu aku. Ibu. Merasa penuh energi negatif. Kekuatan magisku terbatas. Jangan masuk. Tapi Zijuan. Ini kelihatannya sudah lama ditinggalkan. Sembahyang di depan pintu? Aku tahu seharusnya tidak memaksamu. Kamu sedang hamil. Seharusnya aku tidak meminta hal yang tidak masuk akal. L'agipula, Camus itu penakut. Aku masih ingat waktu pulang pergi sekolah. Kita harus lewat kuburan. Kamu selalu minta aku menggandeng tanganmu untuk bisa lewati situ. Waktu benar-benar cepat berlalu. Dulu Zijuan pernah menolongku, hari ini aku balas kebaikannya. Eo Zijuan. Aku temani kamu masuk. Sayangku, Ini salahku. Saat kamu melahirkan, aku tidak menjaga perasaanmu. semua salahku. Ini salahku. Ibu. Aku selalu merasa ada Apa yang salah dengan bayi itu? Dari suaranya tidak terdengar ada kesedihan sama sekali. Ibu, cepat tanyakan padanya apa nama istrinya. Aku akan memeriksanya. Zijuan apa nama kakak kepar? Apa namanya? Aku harus membuat nama saat ini. Pangilian. Tidak ada yang bernama Li An A. Dia sedang berbohong. Bahaya, cepat lari. Ayah, kenapa? Ibumu sudah pergi lama dan belum kembali. Ayah agak khawatir.
Zhao Zijun. Zhao Zijun, kenapa nama ini terdengar sangat familiar? Laporkan. Sembunyikan. Zhao Zijun adalah buronan pemerintah. Saya meminta Anda menemui saya di pusat perawatan pasca persalinan di West Street. Pusat tersebut sekarang sudah hancur. MU Hua dalam bahaya. Itu kamu. Jadi kalian berdua bersekongkol. Nona MU Hualiu membuka toko seharga 500 tael. Aku akan mengambil nyawamu. Tempat ini adalah tempat peristirahatan terakhir bagi banyak wanita hamil dan bayi yang baru lahir. Ini adalah tempat sempurna yang telah kutemukan untukmu dan anak haram dalam kandunganmu. Setelah kau mati, aku akan membunuhmu juga. 2 anak haram yang tersisa, Yu Chen, akan menjadi milikku. Hanya aku yang bisa menjadi simpanan keluarga Xiao. Ibu, lari. Ngapain berdiri? Kejar mereka. Tolong. Berlari. Kamu mau lari kemana? Aku akan mendapat 500 tael jika aku membunuhmu. Biarkan aku pergi. Jangan khawatir, dia akan segera mati lemas. Tolong. Hao Zijun, terima kasih atas kerja kerasmu. Kau mau ambil 500 tael dariku? Bermimpilah. Jangan khawatir, ini pusat perawatan pasca persalinan yang terbengkalai. Tak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Oh, dan si brengsek di perutmu juga. Nikmatilah kehangatan di sini. Kepalaku sangat pusing. Tolong, ada orang yang bisa menolong kami? Ada orang datang. Tolong, ada yang bisa menolong kami? Di sini ada ibu hamil. Banyak darah. Kamu gimana, Fubao? Kita sepertinya kesulitan melahirkan. Fubao, Tanpa dokter aku harus bagaimana? aku akan bersamamu. Jangan gugup. Baiklah. Fubao, aku hampir tidak bisa bernafas. Ibu, tenang saja. Kamu harus bertahan, kalau tidak kita bisa mati lemas. Kita cuma bisa.
Seperti Yu Chen, kenapa datang ke sini? Zhao Zijun, teman masa kecil Muhua, adalah buronan kerajaan. Tapi Muhua tidak tahu dan diajak ke sini. Menemukannya secepat ini. Melihat Muhua berlari ke arah sini. Aku juga khawatir. Hamil besar berbahaya, jadi aku datang. Aku menemukan giok Muhua. Di mana MU Hua? Bagaimana dia? MU Hua baik-baik saja. Di sebelahnya ada pria, sepertinya Zhao Zijun. Mereka kemana? Mereka ke sana. Biar kuantar. Kita bisa segera menyusul. Tubau. Ibu hampir tidak bisa bernapas lagi. Kamu harus bertahan. Kita berdiri ran, ikan mati jauh dari sini. Baik. Ayah, jangan percaya padanya. Dia bibi yang buruk bagimu. Dua bocah nakal berani merusak rencanaku. Aku akan membunuh mereka. Kok kamu bisa bilang begitu tentang Bibi? Kamu pasti salah paham. Ayah, Wanita jahat ingin Nyonya keluarga Xiao akan membuatku gila. akan mematahkan kakiku dan menyewa pembunuh bayaran membunuhku. Bagaimana kedua bocah nakal ini tahu rencanaku? Siapa menceritakan ini padamu? Dia adalah adik perempuan. Adik. Yu Chen, lihat dua anak ini ngomongnya sembarangan. Adik mereka belum lahir. Persis seperti yang kuingat. Selalu baik. Tetapi sejak aku melihatnya mendorong MU Hua, aku seharusnya lebih waspada terhadapnya. Li Wanru, kenapa ada darah di liontin giok ini? Bukankah kamu bilang MU Hua baik-baik saja? Li Wanru, beraninya kamu berbohong padaku? Tubau. Ibu minta maaf. Ibu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pengembalian sudah selesai sepenuhnya. Yu Chen, bagaimana bisa kau menganggapku seperti itu? Aku menyembunyikannya? Tidak bohong, kenapa ada darah di sini? Katanya MU Hua baik-baik saja. Aduh, gimana nih sekarang? Itu darah dari hidungku. Darah hidung? Kenapa di wajahmu tidak ada bercak darah? Tidak bisa bicara, Li Wanru. Sampai sekarang kamu masih mau bohong? Aku begitu percaya padamu. Ayo pergi dengan ayah sekarang. Selamatkan ibu dan adikmu, Yu Chen, Yu Chen. Aku harus keluar sekarang. Kalau begini, aku pastikan. Misi selesai, ada tongkat. Pengen. Ayah, kakak pertama, kakak kedua. Cepat selamatkan aku dan ibu. MU Hua. MU Hua. Tidak apa-apa, jangan takut, sudah tidak apa-apa. Tuan, Silakan keluar dulu, Nyonya mau melahirkan. Sakit sekali. Cepat keluar. Tidak apa-apa. cepat siapkan air panas. Cepat. Sakit sekali. Semangat, Bu. Janin posisinya salah. Nyonya. Nyonya, tekan lagi. Kakinya keluar, Nyonya. Semangat, Bu. Aku juga berusaha, tolong lahirkan aku.
Adik, kamu juga harus berjuang. Saat kamu sudah keluar, Kakak-kakak akan bermain dengan kakak-kakak akan membawamu makan permen dan bermain. Fubao. Kamu harus semangat. Ayah dan kakak-kakak menunggu kita berkumpul. Ayo ibu semangat. Sudah lahir. Ini anak perempuan, ini seorang gadis. Cepat biarkan aku lihat anaknya. Cantik sekali. Fubo, lagi-lagi selamatkan nyawa ibu. Yuhua, kau sudah bekerja keras. Di mana Zhao Zijuan? Zhao Zijun mengalami cedera kepala serius, tapi selamat. Dia sudah dikirim ke pengadilan. Zhao Zijun sudah diserahkan ke pengadilan. Bagus sekali. Selama aku bisa menyalahkan semua kejahatan pada Zhao Zijun, maka tidak ada yang akan tahu bahwa aku menjebak Shen Muhua. Muhua, selamat atas kelahiran pewaris keluarga Xiao. Ibu dan anak selamat. Liu Wanru, kamu masih berani datang. Kau dan Zhao Zijuan bersekongkol untuk mencelakakan anakku. Li Wanru, tempat ini tidak menyambutmu. Pergi. Yu Chen Muhua, maafkan aku. Karena kebodohanku, aku dibohongi oleh Zhao Zijun atas perintahnya. Kamu bohong. Penyebab utama dari semua ini adalah kamu, dan sekarang ini kamu masih berusaha membela diri. Muhua, kamu salah paham, tutup mulutmu. Li Wanru. Apapun kamu katakan, aku tak akan percaya. Cepat ikut aku, Yu Chen, aku mengakui kesalahanku. Kamu mau memaafkan? Seseorang bawa dia pergi dari sini. Mulai sekarang jangan pernah masuk ke keluarga Xiao. Li Wanru akan membunuh anak ini. Harus menjadi nyonya keluarga Xiao. Cepat pergi. Lepaskan aku, lepaskan. Kalian semua lepaskan. Lepaskan aku. Yuhua. Aku sudah mengusirnya. Untungnya kamu dan anakmu baik-baik saja, aman dan selamat. Kamu istirahat dulu. Setelah kamu membaik, aku akan membawamu melihat kejutan yang sudah kusiapkan untukmu. Baik. Bagaimana ini diukir? Semua nama keluargaku. Nyonya. Sebelumnya aku membiarkanmu tinggal di kamar tamu agar kau tak melihat ini lebih awal, yang kusiapkan untukmu. Ternyata aku kurang bijaksana. Membuatmu merasa tidak aman. Oke. Kenapa malah menangis? Nyonya, aku hanya ingin membuktikan padamu. Kau bukan pengganti siapapun, kau satu-satunya. Yang kucintai hanya kamu.
Ibu, ini kejutan yang ayah minta kita siapkan. Wah senangnya, ayah dan ibu bahagia sekali. Yuchen, terima kasih. Aku suka kejutan yang kamu siapkan untukku. Yang penting kamu suka, sudah tugasku. Cium satu. Anak-anak masih di sini, jangan sampai memberi contoh buruk. Tiba-tiba aku jadi ngantuk. Adik kamu ngantuk nggak? Ah, aku nggak ngantuk kakak. Bukankah kita baru bangun tidur? Bukan, kamu ngantuk dan mau tidur. Nyonya, sekarang tidak ada orang lagi. Bisa datangkan. Tidak bisa. Masih ada Fubao. Aku tidak mengerti apa-apa, aku baru beberapa bulan. Nyonya, Fubao kecil, tidak mengerti. Iya, aku masih kecil, aku tidak mengerti apa-apa. Tidak bisa. Aku tidak mau. Nyonya. Kita sudah lama tidak menikmati waktu berdua. Ibu cepat habiskan waktu berdua dengan susu, super laki. Jangan terburu-buru begitu. Aku belum mandi, loh. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Aku belum ganti baju. Bajuku sudah dipakai seharian. Ibu, biar aku bantu. Di dunia lain, Aku pilihkan satu set pakaian buatmu. Kirimlah, aku suka cooking, kasih ibu pakaian bergambar cooking. Ibu, pakai ini. Nyonya. Apa yang kau pakai ini? Ini baju macam apa sih? Ini benar-benar memuaskan. Nyonya. Jangan lepas. Kau cantik pakai itu. Ini kejutan buatku ya? Bukan. Itu Fubao. Fubao sedang membuat keributan. Aku masih sedikit terlalu tegang. Biar aku putarkan musik ke ibu. Dengar musik, supaya tidak tegang. Nyonya. Jangan tegang, kita kan sudah pernah. Biar aku bantu ibu mengingat kembali. Bukankah kamu merasa sekarang kurang berasa suasana ya? Mudah saja buat suasana. Apa lagi yang ibu butuhkan? Fubao, jangan ganggu. Baik, ibu. jangan khawatir, Fubao. Tidurlah dengan tenang. Yuchen, lepaskan. Sayang, kamu bilang tidak mau. Ini semua sulapmu, kan? Kamu ini berpura-pura menolak. Tidak bisa. Fubao masih di sini. Tidur juga tidak bisa. Lebih baik saya keluar saja. Oke, suruh orang bawa Fubao keluar dulu. Seseorang. Bawa Nona keluar dan tidurkan dulu. Baik. Tidak ada siapa-siapa. Sudah suami istri lama, jangan malu-malu.
Kamu bermain jahat. Gembok emas ini terkunci. Terkena energi. Comme à la Mémakécan, il n'y pas d'accu. Nona. Tak disangkakan, aku masih punya orang di keluarga Xiao. Shen Muhua, kau tidak bisa mengalahkanku. Hari ini akan kubuat kau merasakan sakitnya kehilangan suami. Pergi, pakaikan ini pada anak perempuan Shen Muhua. Gembok emas terkena energi buruk. Siapapun yang memakainya akan langsung mati mendadak. Wanita jahat, jadi kau adalah mata-mata yang ditempatkan di keluarga Xiao kami, dan berencana mencelakai aku. Hanya hawa kotor kecil. Lia accu. Tidak apa-apa dasar jahat, kau masih mau menyakitiku, itu benar-benar lucu. Apa yang kau lihat? Ketika kau memberinya kalung emas, jika bibirnya berubah hitam, artinya hawa kotor masuk ke tubuhnya dan dia tidak jauh dari kematian. Jika tidak ada reaksi, itu berarti hawa kotor tidak berpengaruh padanya. Anak perempuan itu sulit dibunuh. Jadi saat memberinya, amati lebih lama. Jika hawa kotor tidak berpengaruh, apa yang harus dilakukan? Gunakan bantal. Diam-diam mencekiknya sampai mati. Dasar penjahat besar, mau ngapain kamu? Maaf, aku juga cuma dibayar untuk bekerja. Seru sekali, sungguh seru. Menarik sekali, lanjut terus. Hantu. Hantu. Penjahat besar. Aku bukan hantu, aku Fubao. Ah, Yuten, kamu kenapa? ah, MU Hua. Aku tidak bisa mengendalikan diriku, cepat pergi. Pergi. Fubao pasti ada cara. Fubao, ayahmu dalam masalah, kehilangan kendali. Jangan khawatir, Ibu. Sekarang aku akan mengusir. Dari dalam tubuh. Hantu. 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 Berhenti. Nyonya tua, bukan salahku. Perintah Liu Wanru untuk membunuh. Ampuni. Hukum dengan tongkat untuk perbuatan pada cucuku. Jangan Bu, jangan, kasihanilah. Pawalu Wanru. Bawa dia ke pemerintah. Biar dia tinggal di penjara seumur hidup. Nenek, maafkan dia kali ini. Yuten, apa kamu masih memiliki perasaan padanya? Tentu saja tidak, Nyonya. Dulu, dia menyelamatkan aku dari keracunan darah. Menarikku dari kematian, menyelamatkan. Jadi, aku hanya ingin membayarnya. Nyonya tua.
Tuan dan Nyonya Liu Wanru datang. Suruh dia pergi, keluarga Xiao tidak menyambut. Kami sudah mencoba mencegahnya, tapi gagal. Liu Wanru, kami tidak menyambutmu, pergi sekarang. Aku datang hari ini untuk menagih janji nenek yang dulu. Apakah nenek masih ingat janji itu? Kamu tidak ada hubungan dengan nenek. Kapan nenek pernah berjanji padamu? Ini janji nenek dulu. Surat janji yang kutulis sendiri. Nenek pernah berkata siapapun yang bisa menyelamatkan Xiao Yuchen bisa meminta syarat apapun. Sebagai penyelamat Yuchen, aku sekarang meminta syarat darimu. Aku ingin Yuchen bercerai dengan Shen Muhua dan menikahi aku, serta mengumumkan kepada publik bahwa akulah nyonya besar di rumah Xiao. Nenek buyut, Keluarga Xiao selama 70 tahun. buyut tidak akan setuju. Liu Wanru, kamu mengancam nenek. Kamu tak tahu malu. Hentikan harapanmu, nenek tidak akan setuju dengan permintaan koyomu ini. Dulu ini keputusan saya. Dia pakai ini untuk memaksa saya. Saya harus lakukan atau tidak? Kalau tidak, nama baik keluarga Xiao ini. Aduh. Baiklah. Saya akan menepati janji saya, Yuchen. Kalian bercerai saja. Nenek, Mari kita lihat. Kenapa nenek setuju? Leluhur keluarga Xiao yang mulia. Penyakit Yuchen sudah meresap dalam. Keluarga Xiao tidak boleh hancur di tanganku. Jika ada yang bersedia menyelamatkan nyawa Yuchen, aku bersedia memenuhi segala permintaan penyelamat. Tidak akan melanggar janji. Aku bersedia memenuhi segala permintaan penyelamat. Tidak akan melanggar janji. Itulah alasan nenek buyut melindungi wanita jahat itu. Aduh, ini agak rumit. tidak bisa akhiri hubungan dengan Emu Hua atau menikahi Liu Wanru. Nenek, punya 3 anak dengan Yuchen, tidak bisa begitu saja membiarkan aku pergi. Lagi pula, Liu Wanru tidak mencintai Yuchen. Dia menginginkan ketenaran dan kekayaan. Muhua, sudah banyak berkorban untuk keluarga Xiao. Memang kamu berjasa besar, tetapi janji saya buat. Itu tidak bisa saya ingkari. Begini saja. Tunggu sampai masa menyusui selesai. Kalian bercerai, biarkan Wanru masuk. Nenek. Shen Muhua. Posisi nyonya Xiao akan menjadi milikku. Nenek, Hari ini semuanya sudah diputuskan. Yuchen, ikut aku. Shen Muhua. Pada akhirnya, kamu tetap kalah. Pengganti tetaplah pengganti. Tidak pernah jadi yang utama. Rumah Xiao. Aku kembali lagi. Tuan. Aku kasih saran padamu. Rencana begitu matang pada akhirnya hanya akan sia-sia. Selama di sini, tak akan biarkan kamu. Wanita jahat berhasil. Nenek, apa yang kamu katakan? Aku tidak akan bercerai dengan Emu Hua. Satu-satunya istriku. Berlutat. Nenek, Berlutat. Ketika kamu berumur 5 tahun, orang tuamu meninggal karena sakit. Aku yang membesarkanmu. Saat kamu berumur 20 tahun, kamu keracunan parah. Aku mencari kemana-mana.
tidak menemukan sumber darah obat penawar. Aku telah berlutut di sini selama 3 hari 3 malam. Memohon leluhur keluarga Xiao. Menemukan jalan, menemukan sumber darah penawarnya. Apakah kamu ingin nenek menjadi orang yang tidak setia? Nenek aku. Keluarga Xiao kini Sangat butuh bantuan pedagang luar negeri untuk berkembang. 3 hari kemudian, pengusaha asing tiba di ibu kota. Saya benar-benar berusaha keras untuk mendapatkannya. Menyelenggarakan pesta. Kesempatan penyambutan. Kau tahu pesta penyambutan ini? Betapa pentingnya bagi kita. Nenek. Saya mengerti. Tapi tidak adil untuk Muah. Demi kepentingan keluarga Xiao, cinta dan perasaan pribadi tidak ada artinya. Kamu bukan hanya suaminya. Kamu juga adalah pemimpin keluarga Xiao. Hari ini, di rumah Xiao kami mengadakan jamuan untuk pedagang asing kaya. Orang harus berhati-hati bertindak. Aku tidak akan membiarkan siapapun melakukan hal yang merusak nama baik keluarga Xiao. Bukankah kamu kesayangan wanita jalang itu? Bukankah kamu pewarisnya? Kamu belum. Bagaimana jika aku bawa kamu pergi? Wanita jahat itu. Apakah dia akan marah besar? Menghadai hai wanita neko, berani mencuri dariku. Cepat selamatkan aku. Ini bayi. Ada apa Mukwa? Suara bayi. Sepertinya bayi ada masalah. Suara bayi. Sepertinya bayi ada masalah. Tidak ada. Aku tidak mendengar apapun, mungkin salah dengar. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah dengar. Bayi benar-benar minta tolong. Apa? Aku tidak dengar apa-apa. Muhua, mungkin pasca Ada masalah emosional. ada suara halusinasi. Hari ini hari penting menyambut saudagar asing. Jangan bikin ulah. Jamuan penyambutan tiba, ayo berangkat. Tidak, Muah, tenang, bayi tidak akan apa-apa. Tidak mungkin. Aku tidak salah dengar. Bayi ada masalah. Dia benar-benar berteriak min. Harus cari cara selamatkan diri. Buka. Taya, juru gagal. Ini tidak akan jatuhkan. Otidak. Bayi minta tolong. MU Hua, hari penting bagi keluarga Xiao. Kenakalanmu benar-benar membawa sial. Jika membuat keributan saat pesta penyambutan, bagaimana orang lain memandang keluarga Xiao? Li Wanru, hentikan komentar. MU Hua terlalu gugup. Ijen perkial padaku. Kita tidak salah dengar. Bayi dalam masalah. Kita harus mencarinya. Mengada-ada, cucu perempuan aman di rumah. Bagaimana mungkin ada masalah? Mari ke pesta penyambutan. Tidak bisa pergi. Harus menemukan bayi. Nenek, bisakah kita punya waktu? Kami akan melihat anak itu. Jika dia baik-baik saja, kita akan segera kembali. Kenapa tidak mengerti? Masalah mental MU Hua. Jika tidak bisa melihat anak itu, dia akan merasa tidak nyaman. Jika ini membuat keributan, Jangan pergi. Sekarang pergi ke acara penyambutan. Kamu di mana? Tolong, kepalaku sakit sekali. Sakit banget. Nenek, aku mohon. Silakan melihatnya. Nenek, kami akan segera kembali. Yu Chen, ini tidak bisa diselesaikan cepat. Jika MU Hua melihat anak, dia harus menghiburnya. Ibu dan anak pasti enggan berpisah. Perjamuan segera dimulai, bisakah kamu bertanggung jawab? Diam semuanya, ayo pergi. Hua MU, kami baru melihat bayi. Baik-baik saja. Ini rumah keluarga Xiao, tidak ada yang berani menyakiti bayi. Tidak ada seorang pun. Liu Wanru akan menyakiti anak-anak. MU Hua, terang-terangan menjebakku. Aku di bawah pengawasanmu, tidak pergi kemanapun. Shen MU Hua, taktik sekali hantam dua burung.
itu bisa membunuh anak haram dan mencegahmu menghadiri pesta. Nenek akan sepenuhnya mendukungku. Kenapa bengong di situ? Fubao cepat sekali. Tidak mau pergi. Kalau mau pergi, pergi sendiri. Nenek, lihat Mu Hua tidak tahu situasi, tidak menghormati Anda, tidak peduli hidup mati keluarga Xiao. Berhenti di situ. Kalau kamu tidak pergi ke pesta, kamu bukan menantu Xiao. Hentikan rasa curigamu. Keluarga Xiao dijaga tidak akan apa-apa. Siapa berani menyakiti anak-anak keluarga Xiao? Mengerti kamu peduli dengan anak-anak. Tapi pesta penyambutan ini sangat penting untuk keluarga Xiao kami. Kalau kamu adalah menantu keluarga Xiao, atur emosimu. Ikuti aku ke pesta pernikahan. Fubao Chi. Maaf, Nenek. Bayi benar-benar ada masalah. Aku harus cari bayiku. Mu Hua. Biarkan saja dia. Ayo kita pergi. Dia tidak perlu datang. Yu Chen, ayo. Apa kamu mau buat nenek marah? Mu Hua cuma cemas, bayi pasti baik-baik saja. Sayang. Fubao Hailong. Fubao. Kalau benar ada sesuatu, Mu Hua akan mengabari aku. Yu Chen, ayo kita pergi. Sayang. Fubao Hailong. Fubao. Fubao. Fubao, kamu di mana? Fubao. Fubao, kamu di mana? Kalian ada lihat Fubaoku tidak? Tidak ada. Fubao, kamu di mana Fubao? Fubao. Aku di dalam ruangan, kepalaku sakit sekali. Tolong. Fubao. 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 Cepat beri aku susu, tambah energiku. Ayo sayang. Gimana, Fubao? Sudah mendingan belum? Anakku ditanya sampai mati, ulah bibi jahat. Dia mengurungku di tempat yang tertutup, tanpa aliran udara. Akhirnya ada tenaga, aku bisa melempar balok kayu yang menindih. Ibu, menjauh dulu, jangan sampai terluka. Baik-baik. Fubao. Fubao. Apakah kamu baik-baik saja, Fubao? Ibu di sini. Tidak apa-apa. Jangan. Buang. Berkani kau mencelakai putriku. Aku tidak akan melepaskanmu. Tuan. Li Wanru, bawa dulu nenek buyut masuk. Baik. Tuan. Saya menemukan petunjuk soal yang Anda suruh selidiki sebelumnya. Ada petunjuk. Bagaimana situasinya? Kenapa ibu dan anak ini sulit dibunuh? Sial. Pergi, ganti pakaian, lalu bawa dia ke sini. Baik. Nyonya, pakaian Anda kotor. Ada noda di pakaian, tidak sopan kepada tamu. Ruang ganti depan ada pakaian baru di dalam.
Anda lebih baik ikut aku, Nona. Sayang. Kita ganti baju dulu. Setelah perjamuan selesai. Ibu langsung balas dendam untukmu. Yang sebetulnya mengganti darah Anda bukanlah Li Wanru, melainkan Nyonya. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona, ini barang yang ditinggalkan Nona Shen di kamar. Selamat untuk keluarga Xiao, hebat sekali keluarga Xiao bisa bekerja sama dengan pedagang terkaya luar negeri, Tuan MU dari MU Sin. Ini benar-benar peluang besar menuju jalur perdagangan luar negeri. Luar biasa sekali. Dianggap kehormatan bagi keluarga Xiao. Keluarga kami Tang telah lama melakukan bisnis dengan keluarga Xiao. Sekarang, kami juga ikut mendapatkan keuntungan. Jangan sungkan, selama ada bisnis dengan keluarga kami Xiao, kami pasti memperhatikannya. Uang harus kita cari bersama-sama. Keluarga Xiao sekarang ini tidak terlepas dari dukungan kalian semua. Hei, katanya hari ini Tuan Xiao dan Nyonya juga akan datang ke pesta. Mengapa keduanya belum terlihat? Ani. MU Hua, kenapa datang pakai baju seperti ini? Nenek bilang hari ini sangat penting bagi keluarga Xiao kita. Kamu mewakili rumah Xiao. Kamu mau buat malu depan pemilik toko di ibu kota. Siapa yang menyuruh kamu datang? Datanglah, tapi kenapa pakai baju? Mana baju mewahmu? Nenek. Baju mewahku kotor. Saya Dengga. Nyonya Xiao ini, Sebenarnya yatim piatu. setelah bersama Tuan Xiao, Tanpa sengaja hamil lalu menikah. Kalau tidak, mana Tuan Xiao memelai wanita begitu. Jadi ibu rumah tangga. Dia pengganti Yu Chen. Untuk mengurangi rasa rinduku. MU Hua, jangan tersinggung. Yang ku bilang ini fakta. Kamu memang tidak punya kedudukan. Lupakan saja, ibu. Jangan debat dengan mereka, mundurlah. Tunggu sampai pesta penyambutan. Nanti kita balas. Nenek maafkan aku. Hari ini aku kurang bijak. Aku akan menjauh dulu. Masih berpura-pura malang. Shen Muhua, dasar wanita hina, meski kamu menjauh, aku takkan memaafkanmu. Muhua, kamu sudah lelah menggendong anak seharian. Biar aku bantu. Muhua, kenapa kamu bawa barang seperti itu ke pesta ini? Ini botol susu dipakai saat wanita tak bisa menyusui setelah melahirkan? Bagaimana kamu bisa membawa barang pribadi ke pesta penyambutan ini? Maaf ya. Shen Muhua, kamu mempermalukan keluarga Xiao kami. Membawa barang seperti itu ke sini dan membiarkan tamu melihatnya, kita akan ditertawakan. Shen Muhua, kamu mencoba menghancurkan keluarga Xiao? Apa yang kamu pikirkan? Pembawa sial, apa kamu membenci saya sampai tulang? Sengaja datang untuk mengacau? Nenek, karena saya masih menyusui. Dan penggasi di rumah kuti, saya tidak punya pilihan. Aku lihat kamu bawa barang kotor ke sini, merusak hari baik keluarga Xiao. Kamu gak pantas jadi bagian keluarga Xiao. Sasamakan maaf. Di dalamnya, ini bocor, apa sih ini? Benar-benar gak layak dilihat. Gak layak dilihat. beneran anak yatim gak ada yang ngajarin, gak ngerti aturan. Rendah, ya rendah, masih mau jadi nyonya, menurutku, kamu lebih rendah dari pelayan di luar. Bawa perempuan busuk, berani menghina nenek buyut, benar-benar Bersabarlah lagi, tunggu ayah datang. Baik sekali kamu, Shen Muhua. Hari ini kamu bikin malu aku dan nenek. Gak punya sopan santun, berlutut dan minta maaf ke semua orang. Kalau tidak, keluar saja. Sekarang semua tahu Shen Muhua bikin malu keluarga Xiao, merusak pesta pernikahan yang nenek persiapkan. Sebentar nenek akan. Biar kamu dan Yu Chen bercerai, Liu Wanyu. Dendam baru lama akan hitung bersamamu. Diam, kamu tahu gak, pesta hari ini seberapa penting buatku? Kamu tahu gak, buat pesta ini aku sudah mengeluarkan 400.000 tael emas. 400.000. Meja kursi di sini semuanya aku bayar untuk dibuat tukang kayu. Maaf, nenek. Hari ini minta maaf. Minta maaf berguna?
Bahkan barang pribadi bisa kau bawa, apalagi yang tak bisa kau lakukan? Reputasi keluarga Xiao hancur olehmu. Karpet ini, nenek sebulan lalu memesan penjahit terkenal di ibu kota. Ada benang emas dan perak, sekarang ternoda oleh asi perempuan jalang. Bau sekali. Pemilik toko segera datang. Jangan sampai jijik mati. Di rumah kami ada situasi khusus karena pelayan dan pengasuh cuti. Saya tidak punya cara lain. Sebagai orang kaya terhormat, bisakah sedikit maklumi? Cukup, cukup. Shen Muhua, kamu mempermalukan keluarga Xiao. Keluarga Xiao kita adalah keluarga terpandang, bahkan yang membersihkan pot pun tahu malu. Dia juga tahu malu, kamu benar-benar mencemarkan reputasi keluarga kita. Dia juga tahu malu, kamu benar-benar mencemarkan reputasi keluarga kita. Tanda tangani surat perceraian ini. Dasar wanita jalang, cepat tanda tangani. Kamu hanya pengganti Yu Chen. Hal sebelumnya aku biarkan, tapi sekarang kamu membuat keluargaku memalukan, harus diberi pelajaran. Semua kata baik dan buruk telah diucapkan oleh wanita jahat. Benar-benar Tanda tangani surat perceraian ini dan tinggalkan rumah. Mulai sekarang, tidak ada hubungan dengan keluarga Xiao, tidak akan mempengaruhi kerjasama dengan pemilik Wu. Kesalahanmu hari ini, aku tidak akan mengejar. Nenek, aku benar-benar tidak sengaja. Tapi Anda tidak boleh hanya memihak Liu Wanru hanya karena dia penyelamat Yu Chen. Kapan nenek membuat keputusan? Kapan giliranmu ikut campur? Sekarang tanda tangani. Sekarang juga tanda tangani untuk. Kamu baik-baik saja? Cepat tanda tangani untukku sekarang juga. Ibu, kita tidak tanda tangan. Aku tidak tanda tangan. Baiklah. Berani-beraninya merobek surat perceraian. Kamu tidak akan sanggup merobek seseorang dan kendalikan wanita ini untukku. Lepaskan. Hari ini surat perpisahan ini, kamu harus tanda tangan, mau atau tidak mau. Yu Chen milikku, meninggalkan istana Xiao, nyonya istana bisa aku. Aku tidak tanda tangan. Ibu bertahanlah. Tenaga belum pulih. Fubao. Kamu nggak apa-apakan, Fubao. Fubao, orang jahat, pakai sihir apa? Bikin malu istana Xiao. Cepat tanda tangan. Keluarga ini, ya, Bikin keributan besar sekali. Semua berhenti. Yu Chen. Nenek, Anda salah, penyelamat hidup saya sebenarnya adalah. Anda salah orang sebagai penyelamat hidup. Maksudnya apa? Yang mendonorkan darah bukan Nona Liu, tapi Nyonya. Sebenarnya ada apa? Nona Liu menukar catatan pasien di klinik. Nyonyala yang menyelamatkan Anda. Nenek, penyelamat saya adalah Mu Hua. Kenapa dia begitu yakin? Apakah dia sudah tahu aku menukar buku panduan klinik? Maaf, aku datang terlambat. Bawa Fubao pergi. Jaga dia baik-baik. Ya. Yu Chen, kenapa kamu bilang begitu? Aku peduli padamu, bagaimana bisa kamu bilang Shen Mu Hua menyelamatkanmu? Yu Chen. Apa kau bilang penyelamatmu adalah Wanru? Sebelumnya pernah operasi transplantasi darah, tapi tidak tahu darahku diberikan kepada siapa. Apakah itu kamu, Yu Chen? Shen Mu Hua, berhenti pura-pura. Kau tidak hanya merebut Yu Chen dariku, tapi juga ingin merebut jasa penyelamat. Diamlah. Liu Wanru. Aku dan Mu Hua, dari bertemu hingga jatuh cinta. Bukan urusanmu, yang menyelamatkanku adalah Mu Hua. Tabib Wen bisa menjadi saksi. Yang melakukan operasi transfusi darah padaku adalah Tabib Wen. Aku tidak tahu darahku didonorkan, benarkah itu kamu? Kamu ini wanita terbuang, diamlah, keke. Aku mendidikmu lebih dari 20 tahun. Kapan aku ajarkanmu membalikan benar jadi salah? Tabib Wen ada di istana, bagaimana dia bisa membuktikannya? Nenek, apa yang aku katakan benar? Yu Chen, kamu ingin membela wanita jalang ini, tapi perlu bukti. Aku tentu punya bukti.
Ini dia, ini adalah surat tulisan tangan dari tabib Wen. Kamu memalsukan ini. Ini surat tulisan tangan asli dari Wen Taiyi. Kamu memasukkan ini, semua orang tahu. Selain kamu pandai menulis, kamu juga bisa meniru tulisan orang lain. Bagaimana mungkin demi membelanya kamu meniru tulisan Wen Taiyi dan tulisan tuan rumah keluarga Xiao? Di ibu kota, Itu terkenal bagus sebelumnya hanya dengan tulisan bagus. Langsung mendapat Pengakuan kaisar, satu-satunya saudagar kerajaan di ibu kota. Kalau ingin, Meniru tulisan orang lain. Siapa yang bisa membedakannya? sebelumnya saya dengar pemilik keluarga Fang di Kyoto dipergoki menulis ulang dokumen secara ilegal. Rumahnya diperiksa oleh aparat hingga habis-habisan. karena ada yang curiga padaku, maka biar kalian lihat baik-baik. Di atas ini, ada cap pribadi dari tabib Wen. Ini adalah bukti terbaik. Kamu diam-diam mengganti catatan klinik, membuat aku dan nenek salah sangka bahwa yang mengganti darahku adalah kamu. Bukan begitu, Nenek. benar. Keluarga besar Xiao memiliki banyak pengrajin kayu baik. Cap ini palsu, Nenek. Li Wanru menyangkal, memalsukan cap pribadi adalah kejahatan besar. Seluruh keluarga Xiao bisa terlibat. Cap pribadi sudah ada. Mana mungkin palsu? Liu Wanru, berani sekali kamu mempermainkanku. Bawa Liu Wanru pergi. Berhenti. Lihat siapa berani menyentuh putriku. Benar-benar aneh. Kenapa lagi satu datang hari ini? Ada apa ini? Semua orang sembarangan bisa datang ke sini bikin onar. Tidak lihat sedang pesta, cepat pergi. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa aku tidak penting, yang aku tahu, hari ini aku datang untuk mendukung putriku. Yang aku tahu, hari ini aku datang untuk mendukung putriku. Berani bicara seperti itu padaku. Kamu tahu, Ini wilayah siapa? Aku gak peduli ini wilayah siapa. Yang aku tahu, hari ini selama aku ada di sini, gak ada yang bisa menyentuh putriku. Dia. Adalah putriku. Liu Wener putrimu? Tidak mungkin. Liu Wener terlantar di jalanan, tanpa orang tua. Dari mana dia punya ibu? Liu Wener, ini aktor yang disewa, akal-akalan? Gak peduli siapa kamu. Hari ini aku adakan jamuan untuk pedagang kaya dari luar negeri, MU Yansen. Mau bertemu keluarga? Silicon Keluar Jangon Gonggu Akar Kami. Benar, jamuan penyambutan, bukan pertemuan keluarga. Silakan ke tempat lain. Iya, sebaiknya keluar sekarang. Tenang saja, aku bertemu kerabat, tidak akan mengganggu kalian. Silakan lanjutkan. Berani sekali, kamu meremehkanku. Siapa kamu? Siapa aku, kalian akan segera tahu. Berpura-pura misterius. Aku lihat pakaianmu sederhana. Ini bukan tempat untukmu. Silakan pergi. Kalau aku tidak pergi, Apa kamu lakukan padaku? Tolong jangan bikin masalah. Meskipun kamu adalah ibunya Liu Wanru, tidak seharusnya kamu datang ke pesta kami. Liu Wanru yang bersalah lebih dulu. Kami tidak mengertak dia. Kalian tidak perlu Hari ini aku sudah datang, aku pasti akan membela putriku. Apapun kesalahannya, aku tidak akan membiarkan kalian menggertaknya. Pikir kamu siapa? Membela Liu Wanru? Tipe kamu sudah sering aku lihat, berhentilah berpura-pura kuat. Lebih baik kamu pergi sekarang. Tahu tidak siapa di depanmu? Nyonya Tuashao. Menyinggung dia, kamu tidak ingin hidup? Jangan berpura-pura melebihi kemampuan. kau orang miskin. Aku sudah sering bertemu, di sini tak satu pun yang bisa kau buat marah. Saranku, cepat pulang saja dan menjahit. Aku sudah bicara baik-baik, kalau kau masih nekat tidak pergi. Jangan salahkan aku bila aku panggil orang mengusirmu. lebih baik cepat pergi, entah diperintah Liu Wanru. Atau ibunya, tidak layak mendukung kejahatan lagi, apalagi. Hanya demi Liu Wanru menentang seluruh keluarga Xiao tidak sepadan. Tidak ada masalah layak tidak layak, jujur padamu. Aku adalah pedagang kaya dari luar negeri, MU Yanzen. dia pedagang kaya dari luar negeri dan katanya ibuku. Apakah saya dari keluarga kaya asing? Omong kosong, mana mungkin kamu adalah MU Yansen yang kaya raya? Kebohongan, Tuan MU orang terkaya. Karena keluarga Xiao pedagang terbesar, bisa mengundangnya. Dari mana kamu dapat beranikan menyamar sebagai dia? Semua benar, jika tidak percaya. Silakan periksa. Saya punya potret pedagang kaya dari luar negeri. Saya menghadiri pesta di luar negeri dan melihat sendiri rupa asli Tuan MU. Ingatannya kabur, tapi saat itu Tuan MU sangat cantik.
Setelah kembali, saya minta pelukis meniru dari ingatan. Apakah ini benar atau tidak, semua akan tahu setelah melihatnya. Ya, aku tahu bahwa di luar negeri sering mengadakan pesta, tidak hanya mempererat hubungan, tapi juga mempromosikan kerjasama. Aku juga hadir di sana hari itu. Aku yakin gambar ini adalah manajer MU Yanzen. Silakan keluarkan gambar itu. Bisa membuktikan identitas Liu. Minta maaf dan akui salahmu sekarang. Aku bisa melupakan. Tapi begitu gambar itu keluar, kamu tidak punya jalan mundur. Tanggung risikonya. Berani lihat nggak? MU Yanzen tidak takut apapun. Eba. Ambil saja gambar itu bayar semua lihat. Ini adalah pedagang kaya dari luar negeri, manajer MU. Apa yang kamu gambar? Siluet belakang. Siluet itu, bagaimana kita bisa membedakan? Tuh. Apakah orang Gambar kabur seperti ini bisa membuktikan apa? Saya mau menipunya. Tidak tahunya, dia juga tidak termakan. Maaf. Saya mau menipunya sedikit. Tidak tahunya, dia juga tidak termakan. Maaf. Kalau kamu masih tidak mau pergi, tunggu saja Pak MU datang. Selesaikan ini, aku akan bongkar penyamaranmu. Nanti tunggu saja terbongkar. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Seseorang datang. Nyonya besar. Di mana kepala pelayan tuanmu, Tuan Zhang? Tuan Zhang akan segera datang. Tuan Zhang akan segera tiba. Dia bekerja untuk Tuan MU sejak kecil dan paling mengenalnya. Kalau kamu tidak mau mengakui kesalahan, Maka benar-benar tidak ada kesempatan lagi. Aku, MU Yan, selama hidupku tak pernah mengucapkan kata salah. Tuan Zhang, ada seseorang yang menyamar sebagai Tuan MU. Penjaga Zhang, seseorang menyamar sebagai Tuan MU, mengaku memiliki hubungan dan bersikeras seorang yatim piatu adalah putrinya dan ingin membelanya. Siapa yang begitu nekat berani menyamar jadi Tuan MU? Hari ini aku pastikan dia tidak akan lolos dengan mudah. Ayo cepat. Keluarga Xiao ini hebat sekali, bisa secepat ini menjalin bisnis dengan Tuan MU dari luar negeri. Kunjungan kita berharga. Tentu saja, tinggal kita lihat bagaimana penjaga Zhang membongkar penyamar ini. Penjaga Zhang sudah datang. Kita akan lihat pertunjukan yang menarik berikutnya. Tuan MU, Anda sudah sampai. apakah mungkin? Mereka bilang, Pemalsu itu adalah Anda. Tidak ada cara lain. Buktikan identitas, tapi tidak ada yang percaya. Jadi hanya bisa memanggil untuk memberi bukti. Anda pribadi adalah. Orang terkaya di negeri asing. Kenapa harus saya, pelayan kecil? Yang membuktikan Anda? Bukankah ini terlalu berlebihan? Baiklah, pergi sekarang. Iya. Bagaimana, sekarang Anda masih ngotot menganggap saya penipu? Bu. Anda tuanmu? Betul sekali. Maaf saya tidak tahu Anda adalah tuanmu. Mohon maafkan saya. Tidak perlu minta maaf kepada saya. Minta maaf kepada Putri saya. Bagus sekali. Pedagang asing kaya mengakuiku sebagai putrinya. Aku ada dukungan kuat. Akan kuambil kembali yang hilang dari Shen Muhua. Pengelola MU, satu hal belum jelas bagiku. Mengapa yang diyakin? Bahwa Liu Wanru adalah putri Anda? karena liontin giok di pinggangnya. Ini adalah warisan keluarga MU. Pemegang liontin giok ini. Adalah putri MU Yanzen. Liontin Jaik. Kalung giok ini adalah warisan keluarga MU. Juga simbol dari garis keturunan keluarga MU. Saat itu putri saya hilang. Dia membawanya kalung giok yang saya berikan padanya. Nona, ini adalah yang tertinggal di kamar oleh Nona Shen. Tidak disangka kalung giok ini memiliki asal-usul yang besar. Ibu, Anda benar-benar ibu saya. Tidak heran ketika saya melihat Anda, terasa sangat akrab. Putriku. Bertahun-tahun ini kamu menderita di luar sana. Ibu pasti akan mengganti rugi kamu. Bawa pulang bersamaku mengakui leluhur. Aku akan segera mengumumkan bahwa kamu adalah satu-satunya pewarisku.
Kamu adalah satu-satunya pewarisku. Liu Wanru, tidak masalah mengakui leluhur, tapi begini mengaku sebagai orang lain. Di tengah malam saat terbangun, tidakkah kamu merasa takut dan tidak tenang? Apa maksudmu? Apa maksudnya mengaku-ngaku? Shen Muhua, apa kamu omong kosong kan? Aku tidak omong kosong, karena liontin giok yang kamu pakai bukan milikmu, melainkan dari aku memakainya sejak kecil. Gila, benar-benar gila. Kalung giok ini saya bawa sejak kecil. Kamu melakukan ini, bisa memahaminya. Kamu hanya punya gelar nyonya muda keluarga Xiao, pewaris sah keluarga MU. Kalung giok ini hilang waktu berganti pakaian. Saya pikir hilang. Tapi ternyata malah ada di kamu. Kamu bohong. Ini saya yang selalu membawanya, diberikan keluarga saya sebagai tanda pengenal. Liu Wanru. Dulu kamu bilang padaku ibumu meninggal karena sakit, makanya kamu terlantar di jalan. Kalau begitu, ada urusan pengakuan dengan giok ini. Ada cerita seperti itu juga. Ada cerita seperti itu juga. Apakah giok ini bukan milikmu? Melainkan miliknya. Tidak, tidak bisa. Kesempatan nyonya muda keluarga Xiao sudah hilang. Menggantikan Shen Muhua, jadi putri MU Yanzhen satu-satunya. Shen Muhua. Karena sudah mendapatkan giokmu, lalu Identitasmu. akan kucuri semuanya. Bukan seperti itu, Ibu. Kalung giok ini yang kupakai sejak kecil. Aku dulu pikir aku ditinggalkan ibu kandung, kata-kata itu hanya emosi. Kamu bicara omong kosong. Kalung giok ini aku pakai sejak kecil. Kamu suka mengambil barang orang lainnya. Shen Mu Hua, kamu menilai dirimu tinggi. Kamu ingin bermain trik menukar anjing dengan bayi, sekarang memutar balikan. Semua jangan bertengkar. Lencana giok ini adalah warisan keluarga MU. Tentu saja bisa membedakan keturunan keluarga MU dengan orang luar. Lencana giok ini adalah warisan keluarga MU. Tentu saja bisa membedakan keturunan keluarga MU dengan orang luar. Ini apa? Lencana giok ini benda bagaimana membedakan siapa pewaris keluarga MU? Lencana giok adalah warisan keluarga MU. Sepotong batu giok putih utuh. Ini adalah benda ajaib, artinya bisa mengenali darah keluarga MU dengan orang luar. Dengar-dengar bangsa asing penuh variasi, setiap suku punya harta karun masing-masing. Tapi melihatnya langsung. Ini pertama kalinya. Bisa mengenali sendiri. Mungkinkah batu giok ini bicara? Hidup? Di dunia ini banyak hal aneh, kalau hanya percaya pada yang kamu lihat. Seperti kata dalam tempurung, giok ini adalah giok spiritual, bisa beresonansi dengan darah keluarga MU. Cukup teteskan darah di liontin giok ini. Jika bukan keturunan keluarga MU, maka ini hanyalah sepotong giok biasa. Jika itu darah keturunan keluarga MU, akan beresonansi dengan giok ini. Akan ada bayangan phoenix ajaib yang muncul. Akan ada bayangan phoenix ajaib yang muncul. Phoenix? Bukankah ini hanya ada dalam legenda? Bagaimana ada di dunia nyata? benar atau tidak? Aku bersedia mencobanya. Hanya Nona Liu. Apakah mau mencobanya? HMPH, jika Anda bisa memunculkan burung phoenix, akan bunuh diri menebus. Jika kalian berdua tidak bisa beresonansi dengan jimat ini, artinya, kalian bukan darah daging keluarga saya. Jika kalian berani menipuseya. Jangan salahkan saya nanti. Silakan. Kalian. Siapa duluan? Tadi Shen Muhua ini yang bilang giok itu miliknya, jadi dia yang harus duluan. Kamu yang dengan sombongnya mengakui giok dan menerima status pewaris keluarga MU. Sekarang saatnya uji coba giok ini, kenapa takut-takut? Bukankah kamu bilang giok ini adalah simbol yang kamu pakai sejak kecil? Kenapa khawatir tidak beresonansi dengannya? Apa kamu takut? Mana mungkin? Jelas kamu yang duluan ambil liontin giokku dan ingin rebut posisi pewaris keluarga MU. Ingin kasih kamu kesempatan membuktikan. Kalau kamu nggak berani, itu membuktikan liontin bukan milikmu, hanya iri sama aku. Aku ingin kasih kamu kesempatan membuktikan. Kalau kamu nggak berani, membuktikan liontin bukan milikmu, hanya iri padaku. Liu Wanru. Kamu selalu bilang liontin ini punyamu, kenapa aku tak pernah lihat? Pemberian ibu, barang berharga. Di acara biasa, mana berani bawa keluar.
Tapi ada Shen Muhua ini, dengar cari asal-usul langsung muncul menyamar. Benar-benar niat buruk, jelas sekali. Benar atau palsu kita coba tahu. Hari ini yang hadir semua jadi saksi. Aku akan bongkar penyamaran palsu Liu Wanru. Tidak perlu. Kalau kamu bilang, aku coba dulu. Nanti kalau aku beresonansi dengan Gio, lihat apa yang bisa kamu katakan. Inilah yang disebut Phoenix legendaris. Giok Lingbai ini. Benar-benar ajaib. Putri. Kamu benar-benar putri saya yang hilang. 20 tahun lebih. Ibu dan anak bertemu lagi. Mana mungkin ini? Kalung ini jelas milikku. Bagaimana beresonansi denganmu? Pasti ada kesalahan. Kesalahan? Tidak mungkin. Ini adalah batu giok putih. Tidak mungkin salah. Hal tentang darah dan daging bisa asal saja, kamu hanya membuat keributan di sini. Ingin jadi seperti Phoenix, tapi tidak lihat diri sendiri apakah beruntung masuk keluarga MU. Bu, sekarang aku sudah lulus dari ujian, jadi jelas aku anak Anda tanpa keraguan. Maka ujian ini tidak perlu bagi Shen Muhua untuk mencobanya lagi. Maka ujian ini tidak perlu bagi Shen Muhua untuk mencobanya lagi. Aku, MU Yanzhen, hanya melahirkan satu anak perempuan sepertimu. Kalau kamu sudah beresonansi dengan Liontin Giok ini, maka dia tentu bukan keturunan dari keluarga MU. Tidak perlu mencoba lagi. Tidak perlu mencoba lagi. Ibu, Shen Muhua cemburu. Dia sering menghalangi, tapi aku mengabaikannya. Sekarang dia ingin merebut identitasku dan mencegah kita bertemu. Ini keterlaluan. Kudengar kamu juga seorang yatim piatu, jadi aku merasa iba padamu. Tapi kamu terus menekan putriku. Harus pergi dari sini. Seseorang, usir dia keluar. Tuan MU, Muhua bukan orang yang licik. Aku, Xiao Yuchen, menjamin dengan kehormatanku. Dia tidak berbohong. Itu kebenaran. Shen Muhua mengandalkan kecantikannya, merebut orang yang kucintai. Aku melakukan banyak untuk Yuchen. Dia ikut Shen Muhua memalukan aku. Itu benar-benar omong kosong. Selama bertahun-tahun, keluarga Xiao kami sudah baik padamu. Bagaimana bisa berbohong dengan mata terbuka? Sebaliknya, wanita beracun yang selalu menargetkan Shen Muhua. Bahkan mempermainkan seluruh keluarga Xiao di dalam genggamanmu. Akulah yang sebenarnya putrimu. Tolong percayalah padaku. Anda hanya perkaya apa yang Anda lihat. Tolong beri aku kesempatan menyentuh Liontin ini. Bagaimana bisa? Kamu berdebat tanpa alasan. Kamu ingin menyeret kita membuang waktu? Yang palsu tak bisa jadi nyata. Yang nyata tak bisa palsu. Kamu punya Yuchen, aku tidak punya apa-apa. Sekarang ibu dari anak yatim seperti aku, kamu juga ingin merebut. Sudah cukup. Hati yang licik seperti itu, orang yang dilahirkan tanpa diasuh ibu. Begitu ya. Pengelola MU, pengelola Shu, aku juga ingin merasakan resonansi dengan Liontin itu. Dapatkah saya diberi kesempatan? Satu-satu semua, ini pada ribu? Apa kamu pikir Liontin keluarga MU ini sekedar main-main? Tapi tolong pengelola MU beri aku kesempatan, kalau setelah aku mencoba. Anda pikir saya mempermainkan Anda? Saya, Xiao Yuchen, bersedia menyerahkan 10 toko sebagai permintaan maaf kepada Anda. Orang bilang Xiao Yuchen, jenius muda sulit disaingi di antara teman sebaya. Jenius bisnis yang dipuji semua orang ini sebenarnya ingin menyerahkan toko keluarga Xiao begitu saja. Anda sudah gila? Ini ketulusan kepada manajer MU. Mohon manajer MU berkenan. Yuchen, apa yang ingin kau lakukan? SSST, tunggu dan lihat saja. Yuchen. Bagaimana mungkin Anda bisa? Tuan MU, tidak tahu apakah Anda puas dengan hasil ini. Aku merasa ada kesamaan dengan Giok ini. Apa mungkin aku juga anak Anda yang hilang? Ada apa ini? Sederhana saja, Giok ini ada masalah.
Siapapun yang meneteskan darahnya akan muncul burung phoenix. Ini adalah barang pusaka keluarga MU, tidak mungkin salah. Masalahnya bukan pada giok ini. Ayo. Memang Tuan MU luar biasa. Bukan masalah gioknya. Jelas ada masalah dengan darah di giok itu. Apa ada masalah dengan darahnya? Yang baru saja dia teteskan bukanlah darahnya sendiri, tapi darah dari telapak tangannya. Bukan darahnya sendiri, melainkan dari telapak tangannya. Bagaimana dengan darah ini? Kau bohong. Darah di telapak tangan ini milikku. Ibu. Yu Chen dan Shen Mu Hua bersatu untuk menggantikan aku, jangan percaya mereka. Siapa yang mencemarkan? Lebih baik bersihkan liontin ini. Biarkan Tuanmu Pekong akan ikut ujian. Jika aku bisa beresonansi dengan liontin ini, cukup membuktikan Liu Wanru ingin menggantikanku dengan licik. Shen Mu Hua, kenapa selalu mau mengambil semua dari aku? Hati Yu Chen, rebut dariku, berikan pada status istri utama keluarga Xiao, kamu rebut dariku, aku berikan. Sekarang kenapa ingin merebut status pewaris keluarga MU dari ibuku? Hatiku sejak awal memang untuk Mu Hua. Tak seorang pun bisa membawanya pergi. Mu Hua melahirkan 3 anak. Kami sudah menikah secara tradisional. Kami adalah suami istri minum anggur pengantin. Posisi istri utama Xiao akan menjadi miliknya. Sedangkan kamu, hanyalah pencuri hina. Mencoba mencuri kasih sayang keluarga dan ibu yang seharusnya milik Mu Hua. Mencoba mencuri kasih sayang keluarga dan ibu yang seharusnya milik Mu Hua. Saya mencoba, selama 10 tahun, setiap hari memikirkan cara menemukan ibu kandung saya. Memiliki keluarga yang utuh. Tidak bisa, nak. Beri dia untuk mencoba. Saya akan melihatmu mencobanya sendiri. Anakku, ternyata kamu adalah putriku. Kita akhirnya bisa bertemu. Nak, Camus sudah banyak menderita. Namun, ibu memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Liontin giok itu bermasalah, darah yang menempel belum dibersihkan. Liontin giok, ada masalah. Darah pada liontin giok belum dibersihkan. Seiya sudah membersihkan liontin giok ini. Apa ada yang salah? Aku tidak bermaksud begitu. Pangunjung. Ikat pengkhianat yang mencoba menipu garis keturunan keluarga MU, kirim dia ke pihak berwenang. Saya ingin dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara yang gelap dan tanpa harapan. Lepaskan aku. Semua orang, hari ini aku, MU Yanzhen akhirnya menemukan putriku yang sudah lama hilang. Terima kasih keluarga Xiao atas perawatan mereka terhadap Mu Hua selama bertahun-tahun. Aku umumkan. Mu Hua pewarisku satu-satunya, aku MU Yanzhen. Dalam waktu dekat, Aku akan mengadakan upacara pengangkatan di sini. Mohon hadirin dapat datang dan memberi kehormatan. Selamat, selamat, selamat Tuanmu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Sudah hampir waktunya. Mengapa anak-anak belum datang? Ibu, aku kembali. Ibu, kami sangat merindukanmu akhir-akhir ini. Apa ibu tidak merindukan kami? Mama Kirkin. Ini nenek dari pihak ibumu. Cepat beri salam padanya. Nenek itu baik. Bagus. Apa itu nenek dari pihak ibu? Dia adalah ibu dari ibunya. Aku mau tunjukkan seni bela diri yang baru kupelajari ke nenek buyut dan nenek. Xiao Qing'an hebat sekali. Xiao Qingxuan, apa kamu punya sesuatu untuk ditampilkan ke nenek? Aku akan membacakan puisi klasik ke nenek dan nenek buyut. Kapan akan kembali ke barat? Saat muda tak berusaha, nanti hanya menyesal. Nanti hanya menyesal. MU Hua, terima kasih telah memberiku 3 anak yang lucu ini. Tak perlu terima kasih kamu juga punya jasa. Meluangkan banyak tenaga. Ayah, ibu, sedang bicara apa?
Ayah bodoh memberikan tenaga PA? Apa maksud ayah bodoh? Nanti kalau kamu besar akan mengerti. Baiklah, sebentar lagi tahun baru, kita sekeluarga bisa berkumpul dan merayakan. Saya usul kita undang sirang pelukis untuk membuat lukisan keluarga bagaimana? Baik.